Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adha Khairul Soleh dengan NIM 252131019 dari kelas HPI 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis modal kanvas yang saya ambil berjualan tentang ayam goreng ragi. Alasan saya mengambil ayam goreng ragi karena di sekitar saya masih sangat jarang orang penjual yang menjual ayam goreng ragi. Maka dari itu saya mengambil berjualan ayam goreng ragi ini. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam unsur pertama, BMC, yaitu ada customer segment, yaitu segmen pelanggan, yang di dalamnya menjelaskan tentang siapa sih sasaran pembeli kita. Yang pertama yaitu ada pelajar dan mahasiswa, karena ayam goreng ragi ini sangat cocok kita makan pada pagi hari. Dan tentunya kita juga membuka lapak pada pagi hari, yaitu mulai jam 5 pagi sampai dengan habis. Biasanya itu habis sampai jam 10 itu sudah maksimal. Kemudian yang kedua karyawan. Kemudian yang ketiga ada masyarakat umum. Kemudian ada pembeli online sekitar area jualan. Jadi ketika kita sudah membuka lapak, biasanya itu kita memfoto lapak kita, kemudian kita buat story agar orang-orang itu tahu kalau lapak kita itu sudah buka, begitu. Kemudian unsur BMC yang kedua yaitu ada value proposition atau nilai keunggulan dari produk ayam ragi saya. Yang pertama yaitu ada ayam goreng dengan bumbu yang ciri khas tersendiri. Jadi bumbu yang kami gunakan itu berbeda dari bumbu yang lain dengan rempah-rempah yang sangat terasa. Kemudian yang kedua, harga terjangkau untuk semua kalangan. Jadi produk yang saya tawarkan itu berkisar mulai dari 6.000 sampai dengan 8.000 untuk ayamnya saja. Tetapi kalau paketan menambah nasi 3.000. Kemudian yang ketiga yaitu ada menggunakan bahan yang fresh dan higienis. Kita insya Allah menjamin barang yang kita gunakan barang yang fresh dan higienis, jadi tidak barang yang kemarin-kemarin begitu. Kemudian cocok untuk sarapan pagi. Ya, ini karena jualan saya, target pasaran saya adalah karyawan, pelajar dan mahasiswa yang akan berangkat ke sekolah begitu. Kemudian ibu rumah tangga yang akan menyiapkan, yang belum sempat menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Jadi saya menyiapkan lauk-lauk untuk ibu-ibu tersebut. Kemudian yang terakhir, pesan cepat melalui WhatsApp. Jadi ketika seseorang malas untuk datang, bisa chat dulu, kemudian datang ke lapak tinggal mengambil. Atau kita juga membuka open delivery. Tetapi biasanya ketika open delivery itu, ketika barang sudah sedikit, untuk menghabiskan barang tersebut kita membuka open delivery, kemudian habis begitu. Kemudian yang ketiga, unsur ketiga BMC itu ada channel, yaitu saluran bagaimana kita menyalurkan produk kita kepada pembeli. Yang pertama itu kita berjualan langsung dengan stand setiap pagi sampai maksimal jam 10. Kemudian kita juga mengunggah status WhatsApp tentang jualan kita, kemudian di story Instagram, kemudian di postingan TikTok. Kemudian kita bisa juga ke aplikasi pesan antar makanan. Tetapi untuk sementara waktu ini aplikasi pesan antar makanan belum kita sediakan, dikarenakan pesanan offline kita sudah kewalahan. Jadi begitu. Kemudian unsur BMC yang selanjutnya itu ada customer relationship. Yang pertama yaitu kita berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan cepat dan ramah. Jadi agar pembeli juga nyaman membeli produk kita, kemudian besoknya bisa membeli lagi. Kemudian yang kedua ada respon cepat via WA. Kita berusaha semaksimal mungkin kita merespon chat WA yang memesan lewat WA. Jadi tidak membedakan antara yang memesan online dengan yang memesan secara offline. Kemudian yang terakhir ada meminta kritik dan saran kepada pelanggan. Jadi kita semaksimal mungkin berusaha selalu memperbaiki produk kita. Jadi dengan cara memberikan ruang kepada pelanggan untuk memberikan kritik dan saran mereka walaupun sedikit. Kemudian unsur BMC selanjutnya itu ada revenue stream. Jadi dari mana kita mendapatkan penghasilan atau keuntungan dari penjualan ayam ragi kita? Yang pertama yaitu penjualan ayam goreng per porsi. Kemudian ada paket nasi plus ayam ragi plus sambal. Kemudian ada penjualan ragi.
Jadi kita bisa menjualkan barang tersebut secara terpisah, juga bisa secara paket. Kemudian selanjutnya yaitu ada key resource atau sumber daya utama yang harus kita siapkan untuk menjalankan bisnis ayam ragi kita. Yang pertama itu ada paling penting peralatan masak dan penggorengan. Kemudian yang kedua ada resep ayam goreng yang kita usahakan berciri khas beda dari yang lain. Kemudian yang ketiga ada bahan baku ayam, kelapa parut, dan bumbu. Kemudian yang terakhir tempat usaha, media sosial untuk promosi. Jadi kita juga menyediakan lapak, kemudian kita juga menyediakan promosi lewat story sosial media. Unsur selanjutnya yaitu key activities, yaitu kegiatan utama kita untuk menjalankan bisnis. Yang pertama yaitu tentunya membuat bumbu dan sambal, kemudian mengungkep ayam, kemudian pada pagi harinya menggoreng ayam dan ragi untuk berjualan. Kemudian kita juga tidak lupa untuk promosi di media sosial agar orang tahu ketika lapak kita buka. Kemudian unsur BMC selanjutnya yaitu ada key partnership atau pihak yang membantu jalannya bisnis kita. Yang pertama yaitu tentunya ada supplier ayam yang paling utama, kemudian pedagang kelapa parut yang digunakan untuk membuat ragi, kemudian yang ketiga ada pedagang minyak, kemudian pedagang beras dan pedagang bumbu dan cabai, kemudian jasa kurir atau delivery. Kemudian unsur BMC yang terakhir yaitu ada cost structure, yaitu biaya yang kita keluarkan untuk menjalankan bisnis kita. Yang pertama yaitu pembelian ayam, kelapa parut dan bumbu tentunya, kemudian kedua minyak goreng dan gas, kemudian plastik kemasan makanan, kemudian sewa tempat buat jualan. Jadi kita mengeluarkan itu semua untuk menjalankan bisnis kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.